pas tiba-tiba beli gitu kan. Karena gue ngeliat pelek tuh kayak seksi banget gitu kan. Bahaya pan ya, sebelum tidur tuh liat Instagram. Bahaya. Gue kelas 5 SD beli di Batu Raja cuy. Disuruh abang-abang jadi kurir. Ada namanya Pak D, gue masih inget tuh. Nih, langsung aja nih. Wih, nah ini dia. Nih ada oleh-oleh buat Gofar. Slang 1983. Karena apa? Karena lahir gua. Jadi lolos itu ya? Iya, 2021 keluar dari lolos. Sebenarnya bukan itu ceritanya, tapi gue nggak mau ceritain. Udah vertigo pan. Kalau gue lagi ngaco tuh, gue sampai keramas pakai balsem pan, saking sakit kepala. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Gratis. Semoga hidup Anda tambah berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gue lagi dari rumah temen gue. Mudah-mudahan di sini tempatnya. Gofar Hilman. Pergi jauh. Pergi jauh. Kita tanya dulu deh. Assalamualaikum, Mas. Ini rumahnya Gofar. Rumah apa kantor ya? Lebih ke kantor sih. Oh, kantor ya? Iya. Ada Gofar ya? Nggak ada. Goparnya nggak ada. Dia. Itu dia tuh orang gitu. Bro. Nggak ada goparnya. Nanti balik lagi. Habis ya. Iya, ini orangnya deh. Gila, udah lama banget kita. Parah pan, baru mampir ke sini kita ya. Iya. Kagak ketemu ya. Ketemu alhamdulillah. Jangan-jangan udah lama padahal. Iya. Kayak masuk. Yuk. Nih rumah apa? Kantor cuy, kantor buat anak-anak. Oke. Ini buat foto-foto di sini. Oh iya, ini buat apa aja? Buat foto. Buat podcast di atas. Di dalam juga ada. Nih Gea nih tim gua. Halo Gea. Halo. Gea. Samuk. Ya. Nah. Oh, ini kantornya cuy. Gua udah makan, Pan. Udah gua. Di kantor gua tuh semua dipersiapkan dengan baik, cuy. Oh iya. Iya, termasuk clip on. Seperti apa? Iya. Enggak, nih dia modalin gua. Ya, betul. Duduk. Siap. Gimana kita duduk ya? Gini, Pan. Ya, gimana? Sebenarnya nggak niat koleksi, cuman pas tiba-tiba beli gitu kan. Karena gue ngeliat pelek tuh kayak seksi banget gitu, Pan. Kayak, gimana gitu. Aku buka gini deh. Iya nih. Terus jadi kelihatan muka gue. Iya. Masih YouTube lu gak kelihatan. Terus. Di bengkel ternyata banyak, Pan. Oke. Jadi kita ambilin karena di kantor, pajang aja deh, kantor deh. Tapi ini boleh dibilang jarang nih kan, barang-barang jarang semua ya. Iya. Setahu gue nih kayak BBS tuh zaman dulu banget kan. Iya, betul. Kan? Zaman dulu banget ya, Asli. Sekarang ngetren lagi, Pan. Ini ngetop lagi. Tapi harga gila, Pan. taruhnya di kamar. Iya. Iya. Terus kok. Iya. Tapi emang doyan ngumpulin gini ya? Doyan, kan ada orang yang doyan nih. Ngumpulin sepatu gitu kan ada ya. Nah, kita demennya ngumpulin pelek. Iya. Sebenarnya nggak ngumpulin sih karena emang bahaya Pan ya, sebelum tidur tuh liat Instagram. Bahaya. Oh iya. Lihat dia jual pelek. Waduh, bahaya. Udah. Bonek pengen keluarin ini aja, M-banking aja. Nanya rekening. Ini minuman gue. Tiba-tiba gue baru datang minuman udah segini. Kita mah di sini dipersiapkan dengan baik. Iya. Di sini kantornya plus sulap. Jadi gue tahu Ipan aus. Tiba-tiba udah segini. Gue minumin, gue wakilin. Tapi ini sehat, Pan ya? Sehat. Alhamdulillah, Pan. Kita alhamdulillah ketemu di sini ya. Iya, Pan, bener, Pan. Gue lihat lo banyak branding nih, kayak misalkan lo nama lo Pergi Jauh. Iya, Gofar. Iya, Gofar. Gofar. Oh, makanya tuh Gofar Pergi Jauh. Oke, Gofar. Terus Skut. Wih. Skut. Terus ada Ngobam. Nah, itu apa sih yang lo Sekut itu apa tuh? Sekut itu ya sebenarnya bahasa zaman dulu kan. Sekut aja. Iya. Cuma sebenarnya jadi branding gitu. Iya, sebenarnya zaman dulu tuh kayak arti diem kan. Gue udah rahasia nih, lu sekut aja gitu, diem aja. Tapi karena slow aja ngomong sekut gitu terus SMP SMA gitu kan. Lama-lama ada orang ngomong apa, gue jawab sekut, ngomong apa jawab sekut gitu. Reaksi gue adalah sekutnya jadi ke branding nih sekarang. Oke. Jadi gue bikin aja baju Sekutwear ada gitu-gitu. Sekutwear. Oke. Lu size apa gue sih? L L ya. Tapi gue size luar.
M kali. L luar ya? L luar. Gua, Oh, M M berarti boleh. lo. M boleh. Ya, tahu gak sih? Siap. Iya, sekolah sama Ashley juga lo. Lo, Mar, gue belum, gue kan apa namanya research lah tentang Iya. gue nggak dapet tuh tentang lo masa kecil. Masa kecil gue ya? Masa kecil lo, masa kecil lo tuh, lo di mana sih masa kecil lo? Yang gue tahu. Jakarta. 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 Di Setiabudi itu. Setiabudi, tapi nama gue dulu bukan Gofar. Oh, iya? Raskal. Raskal. Kalau nggak salah sampai umur 3 tahun tuh baru diganti. Oh gitu. Raskal Hilman. Tadinya Raskal Hilman. Iya. Terus diganti jadi karena Gofar. ketika gue lahir, almarhum bokap tuh sebelum jadi guru ngaji ya, dulu tuh ya bangor lah judi dan mabuk gitu. Oh gitu. Ketika gue lahir, dia lagi mabuk. Oh gitu. Nama Serius. tapi kan kakek itu punya pesantren kan, akhirnya diganti lah di situ lah umur 3 tahun. Diganti jadi Abdul Gofar Hilman. Itu nama dari kakek berarti? Iya, dari kakek. Iya, dari kakek lo, dari Gofar kakek. Hilman. Iya. Nah, lu sebagai Gofar itu udah di Jakarta kan? Jakarta. Udah di Jakarta. Rumah pertama di Setiabudi Timur tuh rumah gue. Oh, bentuknya masih Betawi banget, Pan. Oke. Iya. Sampai sekarang udah nggak ada. Nah, udah dibeli tahun 2007. Hah? 2007. Iya, 2007 kalau nggak salah. Sekarang masih ada tuh, bentukannya masih sama, nggak Bentukannya ditempatin. masih gitu? Nggak ditempatin. Wow. Iya. Tuh mungkin orang yang beli tuh kayak beli di toko agen gitu, beli sembako, kembaliannya buat apa nih, beli rumahnya dah. Di rumah. Sampai akhirnya tuh dia beli itu nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain, masih ada. Gue waktu kesana tuh kan udah kalau kita ke Setiabudi kan, kos-kosan 3 tingkat tuh, 16 tingkat gitu. Dan lu masih lihat dulu, masih kebayang waktu pas lu ngeliat rumah itu masih kebayang. Kebayang, Wah, masa gua kecil. Iya, di mana? Gue di situ masa kecil. Oke. Iya. Lo masa kecil lo termasuk lo pribadi yang kayak gimana sih dulu? Wah, bangor, Van. Hah? Bangor. Iya. Bangor banget asli. Apa ya? Pokoknya bangor banget deh. Berarti nggak berubah lo berarti? Enggak sih, berubah. Karena akhlaknya mulia lah. Dulu tuh ya kayak ngempanin temen gue buah gatel gitu kan. Terus apa namanya? Dulu kan bungkus sugus dibikin ketapel tuh. Iya. Buat tinta buah gatel. Iya. Iya, jepret-jepretin orang-orang lewat gitu Main kan. peletokan lo ini. Iya, peletokan tak. Iya, pakai biji alpukat. Alpukat. Sama Kalau enggak, pulpen. kalau misalnya emang pulpen. Kalau enggak ini koran basah. Iya, petak. Iya. Terus gue pernah. Jadi om gue tuh punya speaker kan ya. Nah. Om gue punya speaker. Gue tuh malam-malam speakernya gue taruh di ini apa namanya di semak-semak. Oke. Kang Sate lewat gue gini. Itu Kang Sate gerobaknya ditinggal, dia nyari. Serius lo? Iya. Lo sama siapa aja? Sendiri. Terus gue pernah kelindes beca maghrib. Gara-gara kan di got kering depan rumah gue tuh ada got kering ya, Kak. Iya. Dulu masih zamannya beca ya. Iya. Pas lewat beca, kepala gue nungul. Kang beca tebulak, cuy. Nah, pas dia tebulak, becanya ngelongsor kepala gue. Sini nih. Dan gue ada pitak 2 di sini. Gara-gara ketemu itu Iya. beca Sama kejedot ujung meja. Nggak, terus sopir beca kemana? Lari. Kabur? Lari. Ngejumplang lari. Gue nongol pala gue dari got. Tapi instan karma. Gue kena beca. Langsung itu. Terus lo waktu pas itu langsung apa namanya? Wah, nih gue nggak boleh lagi nih gitu-gitu ada. Kagak sih, kayak kesenangan gue gitu untuk kesenangan orang. Gue makin wah ini kayak ternyata passion gue di sini nih. Ngisengin orang. Gila. Terus ya Budi, berarti nggak ada yang nyaingin bandelnya lo dong berarti dari situ. Kalau anak bocah iseng iya ya. Cuma kalau bang orang lain tuh Budi banyak, Pan. Zaman dulu kan putau. Iya. Gue kelas 5 SD beli di Batu Raja, cuy. Di Surabaya jadi kurir. Ada namanya Pak D, gue masih inget tuh. Di Bongkaran. Batu Raja. Beli pahe. Iya, tahu. 25.000. Hatam lalu ya. Lo main sama abang-abangan gue kuliah. Kelas 6 SD tuh udah mulai nyuntikin mereka tuh, cuy. Nyuntikin, cuy. Gue diajarin, gue kelas 6 SD tuh udah tahu insul jarum kagak boleh ada angin. Tapi emang era itu menggokil. Gue kacau, cuy. Iya. Setiabudi, ya 90-an lah ya. Iya. 90-an Putau kan merajalela. 90-an pertengahan itu emang
Iya, era itu. buset deh, sampai jangankan behel pagar digergaji buat dikiloin udah biasa kali. Ini ubin rumah dibongkar kan pecah ya. Gue bilang dijual kagak laku ya. Yang kocaknya waktu gue SMP cuy. Tiba-tiba ada tetangga gue. Nongol, gue lagi jalan nih, di deket ada di SD TK Ar-Rahman tuh. Ada jalan kecil, tiba-tiba dia muncul dari semak-semak. Oh kaget gue. Banget. Dong bayar Air Jordan nggak? 100.000. Air Jordan. 100.000 kan mahal, mahal banget. Tapi Air Jordan cuy, boleh juga nih. Tapi cuma sebelah kiri pak. Ya ngapain? Anjir. Ya ngapain bro? Iya, pokoknya gitu lah tuh cuy. Parah banget ya. Parah banget dah tuh. Zaman dulu. Abang-abangan gue nyuntikin abang-abangan gue. Sampai akhirnya dia OD gitu-gitu. Terus lo dari masa kecil lo, terus masa remaja. Iya. Nah kalau masa remaja lo di 3 dulu ya? Sama 3, Sama 3 ya? Sekolah gue deket-deket pan. SD Budi Wanita, deket sama 3. Ya. SMP 58, Kelurahan Setiabudi. SMA sama 3. Sama 3. Orang gue jalan pas bele kenceng. Nih nongol nih, udah masuk nih. Udah masuk. Baru jalan dari rumah. Oh, deket banget dari rumah. Berarti tapi lo tetap jajan dong di sekolah. Lo bukan istirahat lo. Kalau siang lapar karena rumah gue base camp. Oh gitu. Iya. Rumah gue base camp. Jadinya kadang-kadang kita ke base camp dulu kalau lagi males kayak di rumah gue. Iya. Sekolah lagi yuk gitu. Makanya gue dulu jarang cabut Van sekolah Van. Karena gue berpikir bahwa kalau gue cabut sekolah, gue melewatkan momen-momen berharga. Jadi gue jarang banget cabut. Ngelewatin momen berharga, nanti pas kita datang ketinggalan cerita-cerita lucu, tuh gue males tuh. Jadi lo boleh dibilang praktis nggak pernah cabut tuh ya sekolah ya? Ya paling dari 100% 2% lah gue cabut. Oh, oke. Ya karena lo nggak mau kehilangan momen-momen itu ya? Karena banyak cerita lucu yang tiap hari tuh ada aja gitu. Gue gak mau kehilangan itu tuh. Gue kalau inget-inget sama 3 dulu gue punya sepupu gue namanya Ciling dulu. Ciling. Angkatan berapa tuh? Tua lah ya. Dia kayaknya di atas lo sih, jauh sih. Iya. Pokoknya 90-an ya? 90-an. Nah, dulu dia itu yang main drumnya Flowers. Oh, oke. Nah, dulu gue sama dia tuh deket banget. Bersama dia itu juga yang akhirnya gue berkumpul di Potlot. Oh, sama si Ciling itu. Sama si Ciling ini, karena gue sama dia bukan bikin sih, justru gue ditarik di band yang namanya The House of Rising Sun. Oke. Itu cikal bakalnya si Flowers itu. Oke. Jadi gue lumayan familiar tuh, daerah-daerah situ tuh, Setiabudi 3 gitu. Tapi Flower SMP sih megang tuh lagunya Tolong Bu Dokter. Iya. Iya. Oh, Tolong Bu Dokter tuh si Ciling udah rekaman, udah ya. lepas SMA. Itu awal-awal tuh berarti. Itu awal-awal. Nah, kan gue seiring waktu kesini kan lo akhirnya gue kenal lo sebagai penyiar. Iya. Penyiar apa penyair? Penyiar. Iya. Lo sebelumnya kebayang apa sih sehingga lo jadi penyiar? Kagak ada kebayang-bayangnya. Ya, makasih. Gue mantap. Ya. Nih, langsung aja nih. Wih, nah ini dia. Nih ada oleh-oleh buat Gofar. Slang 1983. Karena apa? Karena lahir gua. Pan ada baju juga nih. Wih, sekut. Wah, pas nih Pan. Asik ya? Mantep Pan. Gue tuh kalau ke bengkel pasti pakai topi Pan. Panasnya minta ampun Pan. Sedap. Kayak Doni Kusuma ya. Yang baseball Doni Kusuma, Doni Damara sih. Pokoknya itulah. Doni Kusuma itu dong. Itu apa? Extra Joss. Oh, Extra Joss ini? Iya. Kalau Doni Damara berarti. Doni Damara ya. Iya, yang baseball. Wih, Poppy Slang Memory. Slang 7. Spesial buat Gofar. Udah lama gue gak ketemu nih kayak ini. Wih, gue pakai apa nih? Sikat. Tapi lo kebayang jadi penyiar tuh kenapa sih? Emang ada apa dengan penyiar itu? Gue ngeliat di Amort, gue nggak ada skripan. Produser cuma datang, gue ingat banget. Produser cuma datang ke ruangan ngomong gini. Biasanya ngapain nih? Kata Komeng. Meng lu jadi kucing. Cuma ngomong gitu doang Pan. Tiba-tiba, bet 321 abis lagu masuk iklan. Jebret. Bet. Tiba-tiba Komeng ngeong. Terus tiba-tiba udah tuh mulai saut-sautan. Aduh panas juga siang-siang nih. Perlu disiplin nyaut, apa nyaut. Jadi lakon Komeng kucing kebalen.
Dadakan. Q-nya cuma Komeng habisnya jadi kucing nih. Udah. Jadi sandiwara radio. Wah, ini pinter banget nih orang nih. Gila. Lo waktu itu ngedenger apa? Nonton live. Nonton live. Nonton live. Di situ. Di situ. Oh, oke. Iya, nonton live gue. Pasaraya Manggarai. Iya. Wah, gokil ya. Jadi penyiar gue nih. Makanya pas jadi penyiar, gue terbiasa tidak pakai skrip tuh. Oke. Iya, jadi ya 2012 akhirnya baru jadi penyiar. Dari tahun 96 ngidam banget jadi penyiar. Tapi tahun 2000 sempat gue kubur impian gue tuh. Karena wah, nggak gape gue, nggak bisa bahasa Inggris. Terus penyiar kan harus tahu lagu banyak gitu kan. Nggak gape gue, akhirnya gue ngubur cita-cita gue dah. Tapi tetap jadi penyiar. Alhamdulillah, Pan. Itu gimana? Tapi lu kayaknya ada sedikit ada obsesi juga ya? Obsesi, Pan. Iya. Iya. Tapi kan saat itu ya, iya namanya kita lulus SMA mesti nyari duit gitu kan, kalau nggak orang rumah nggak makan. Iya sih. Akhirnya dagang-dagangnya gue tuh. Pokoknya ngubur-ngubur impian deh. Oke. Dagangnya ngelapak-ngelapak, baju, kaset, gesper, gue bikin gesper. Tapi SMA udah selesai. Udah kelar. Udah. 2003 baru kerja formal kantoran. Pegawai negeri. Pas 2008 tuh. Itu tawaran negeri? itu ya. Oke. Honorer. 2003 jadi Kantor dulu. Kantor. Iya. Lu ngapain sih tuh? Gua kebayang deh orang jadi orang Wah, kantoran. Pan, pakai pantopel, pakai kemeja. Pokoknya gini, Pan. Gue datang ke departemen. Jadi ada rekanan nama itu. Jadi kalau negara tuh nggak bisa belanja sendiri. Oke. Harus belanja oleh pihak ketiga. Iya. Supaya menumbuhkan UMKM. Iya. Gitu kan. Iya. Sekarang sih namanya bukan rekanan ya, namanya mungkin mitra ya. Mitra ya. Iya, jadi misalnya ada, kalau swasta bilangnya pitching, kalau ini bilangnya tender. Tender, ya. Ada tender sekian segala macam, lu masukin CV lu deh, Iya, masukin iya. PT lu, Iya, gitu. iya. Nah, gue kayak gitu-gitu tuh. Tapi gue dulu belaga gila, Pan. Nggak tahu sekarang mungkin lebih oke ya. Dulu kayaknya bisa tuh kayak gini-gini nih. Gue datang nih, wah ini nggak mungkin gue menangin nih. Gue datang aja udah. Tapi akhirnya kita dikumpulin. Udah lu kalah deh. Gue sejuta, lumayan. Itu gitu ya? Diatur. Iya. Iya. Diaturnya bukan sama pemerintah, sama swasta nih. Sama swasta. Sama pengusaha yang ikut. Iya. Iya. Kita makan siang yuk rame-rame. Iya. Gitu. Tapi itu standar emang begitu sih. Iya kan? Emang Iya. gitu. Iya. Mereka yang ikut tender, mereka saling atur lah. Iya. Saling atur, kan? Iya. Karena kali ini lo yang menang, besok-besok gue. Iya. Iya kan? Iya kan atur kan. Tapi kalau gue kan ibarat kata cuma ya recehan doang, Bang. Coba buat rame-ramein doang. Iya. Kalau misalnya di berita acara unwizing apa segala macam tuh, wih banyak PT yang ikut gitu. Iya. Main sejuta, Iya. dikasih zaman dulu. Tapi akhirnya jadi pegawai negeri tuh gimana ceritanya lo jadi Kagak, pegawai jadi negeri? emang lebih karena dari 2003 sampai 2008 kenal sama orang-orang itu kan, terus ada paman gue juga yang membantu mengenalkan segala macam, jadinya kayak gitulah. Gitu. Tapi ya bukan hati ya. Bukan hati Bukan ya. hati. Akhirnya balik lagi. Akhirnya balik lagi dagang kaos. Oke. Iya, dagang kaos sama si Ucup Cuk. Ucup Loles yang motor-motoran. Oke. Gue bikin kiosnya cuma 2x3, namanya Piston dulu 2008. Udah bikin tabungan yang ada, bikin udah. Akhirnya Terus 2011 ganti nama jadi Lawless. Akhirnya jadi Lawless itu ya. Iya, 2021 keluar dari Lawless. Sebenarnya bukan itu ceritanya, tapi Iya, gue nggak iya. mau ceritain. Nanti adalah masanya lah. Iya, tapi itu bagian dari bagian itu. Iya. Kan banyak yang bilang, gue dikeluarin, pengen ngeluarin diri segala macam. Nanti gue ceritain lah. Tapi ini sekarang kita ya sendiri aja, Pak. Sendiri aja ya. Iya. Iya. Ya rezeki, gue percaya rezeki itu ternyata bisa datang dari mana aja gitu, Pak. Iya. Iya. Jadinya ya udah. Tapi selama 3 bulan ini kan gue keuangan lagi ngaco ya. Satu hal yang gue pelajari adalah dari semua poin musibah yang ada kan. Sedekah. Oke. Lo dapat itu ya? Dapat itu. Seminim-minimnya duit gue. Orang terdekat gue ada apa juga. Ayo. Alhamdulillah tuh, Pan. Baliknya. Lo mendapatkan hikmah itu dari Iya. ini ya, Iya, dari dari terpaan kesusahan segala ada. macam ya. Iya, satu yang gue dapat. Gue kurang sedekah udah. Iya. Dan sedekah itu nggak boleh diumbar kalau menurut gue ya. Iya. Umbar tuh maksudnya gimana? Umbar dalam artian Ngomong-ngomong. ngomong-ngomong. Iya. Kemarin dulu gue Aman bantuin nih. Jangan. Jangan.
Ya kecuali kalau emang kita butuh exposure untuk membantu dia, itu beda hal ya. Beda. Iya. Dalam rangka mau ngajak. Betul, Ya, betul. oke. Itu beda, itu beda. Iya. Tapi kalau misalnya, satu hal yang gue penting nih. Dulu gue sering melupakan hal ini, Pan. Misalnya gue sedekah nih. Kayak doain gue, ini gue ya, mudah-mudahan ini. Ternyata tuh gue merasa bahwa itu kurang tepat di diri gue. Karena ketika kita baik, baik aja. Baik aja. Jangan ada pamrih. Iya, nggak usah ada pamrih. Gitu, jadi kita sedekah nggak usah pamrih. Nggak ada embel-embel ya. Nggak ada embel-embel. Iya. Doainnya nanti mudah-mudahan gue lebih kaya daripada sekarang. Ya nggak usah. Itu yang gue dapet sih. Iya. Oh, lu mendapatkan hikmah itu luar biasa loh. Iya, jatuhnya kayak bukan menggerutu sih, Pak. Pasti awal menggerutu lah. Kenapa ya ini kok gini, Iya, iya. bertubi-tubi nih. Masalahnya yang bertubi-tubi bukan sesuatu yang gue lakuin gitu. Gue nggak ngelakuin ini. Kok tiba-tiba gue dipenggal gitu aja. Iya. Gitu kan. Iya. Tapi ya intinya adalah gue kurang sedekah kali gitu. Iya. Iya. Tapi tadi bener. Kalau lu sedekah terus lu dengan tapi lu doain gue ya gini. Pamrih, Pan. Iya, pamrih. Tapi kalau yang gue pernah pelajarin dari teman-teman gue, kalau kita mau mendapatkan itu yang tadi, yang kalau misalkan gue pengen dapat rezeki yang banyak gitu, Iya. caranya ngedoain orang dapat rezeki. Iya. Ya, semoga teman-teman gue dapat rezeki yang banyak apa segala macam. Itu impactnya ke kita tuh. Sama ini, Pan. Mendoakan orang-orang yang jahat sama kita. Wah, itu luar biasa. Iya. Itu luar biasa. Iya. Ketika ada orang jahat nih, misalnya ada orang jahat sama gue cuma doain doang. Semoga lu sukses. Semoga lu tidak pernah berada di posisi gue yang sekarang nih, Iya. yang lagi begini banget. Semoga itu aja. Semoga lu sehat terus, udah. Iya. Doain orang yang jahat sama kita doain aja, Pan. Iya. Karena menurut gue tuh dengan kita doain, kita merasa dia lagi nggak jahat sama kita. Dia lagi ngasih kita cobaan aja. Iya. Dan Iya. itu sebenarnya kan nggak kebetulan, memang Allah kirim aja tuh orang itu untuk begitu, sehingga kita menangkap ini punya hikmah, punya arti. Benar. Seperti itu. Karena kita kan dalam hidup kita butuh kerikil, Pak. Iya. Butuh kerikil, butuh batu-batuan gede supaya kita bisa tahu nih jalan yang bagus yang mana. Iya. Gitu. Benar. Kita ngindarin jalan-jalan yang bagus. Betul. Yang jelek gitu. Betul. Justru sebenarnya adanya hal-hal itu untuk bikin kita tambah kuat sih. Dewasa. Tambah kita dewasa. Iya. Tambah kita jadi mawas diri. Betul. Tapi posisi gue sekarang kan posisi yang nggak nyerang nih. Iya. Defensif. Iya. Gue udah defensif aja. Dalam artian hari ini. Iya. Bulan ini gajian aman, anak-anak. Bulan depan gajian aman. Ya. Udah gitu aja gue. Nggak mikir nanti 5 tahun gue ngapain. Dulu gue kayak gitu. Tapi sekarang gue membereskan sesuatu yang terdekat dulu. Iya. Gitu. Ya, gua dari tadi gua nggak nanya tentang hal-hal itu kan. Iya. Tapi ini lo keluar sendiri. Iya. Dan mau apapun seperti yang kejadian cuma lo doang yang tahu, ya kan? Maksudnya gua tetap berprasangka baik sama lo dan gua akan support apapun yang itu. Iya. Pokoknya Thank you, Pan. iya karena kita nggak bakal tahu justru hal-hal buruk itu yang nggak enak, maksud gua Iya, buruk iya, nggak iya. enak dari kita. Kadang-kadang itu emang kita mesti, walaupun kita nggak pengen itu kejadian atau bukan kita itu, terus tapi itu datang, kita mesti telan sehingga kita bisa menerjemahkan maknanya buat kita tuh apa itu. Apa yang kita dapat? Iya, dari situ. Sebenarnya itu tuh, Dari benar. coba. Karena nggak tahu, gue sih bilang gini berapa kali. Dari dulu tuh sistem doa gue tuh agak aneh sih, Pan. Mungkin nggak masuk semua orang gitu. Sistem spiritual gue tuh agak aneh sih. Gue tuh kalau tiap malam tuh menyempatkan mungkin 5 atau 10 menit lah untuk berterima kasih. Oh, Jadi bukan kayak mudah-mudahan besok lebih baik lagi, cepat kelar gitu, enggak. Kayak terima kasih hari ini udah dikasih cobaan ini. Dan detail, kan. Kayak gini, thank you banget hari ini gue udah ketemu sama Ivan, udah ngobrol, semuanya gue terima kasih secara detail. oke. Baik yang buruk ataupun yang baik. Di dalam satu hari itu. Dalam satu hari gue rangkum terima kasih itu. Sebelum tidur, Van. Mulai sejak kapan lo begitu? SMA kali ya. Wah, keren. Iya. Jadi Oke, apapun oke. cobaan gue terima kasihin semua. Dalam perjalanan satu hari itu lo terima kasih tuh. Terima Lo kasih. urutin tuh, Betul, dan gue tidak berekspektasi sama hari esok. Cuma pengen berterima kasih sama hari ini aja. Dan tidak kayak mudah-mudahan besok ini, udah besok itu, enggak. Tapi bagi gue sih,
nggak tahu ya, mungkin ini nggak bisa dilakukan sama semua orang kali ya, nggak masuk juga, tapi gue megang itu sih sampai sekarang. Oh keren itu. Iya, sebelum tidur gue terima kasih aja udah. Ini jadi guru gue nih. Kagak pan. Iya dong, kita mesti belajar kebaikan dari semua, dari semuanya. Bener. Kadang dari monyet, dari anjing kita juga mesti bisa segala belajar. umur. Iya. Iya, mau ponakan gue yang bocah tiba-tiba ngomong sesuatu yang bener juga ya. Itu sering loh. Iya. Iya. Iya, jadi emang kita nggak boleh menutup diri lah untuk belajar ya, Pan ya. Benar. Ya hidup ini kan belajar semuanya. Gue juga pernah cerita, gue juga pernah belajar dari kucing. Dari kucing juga. Dari kucing gue pernah belajar. Gimana? Karena gue lagi makan di meja makan gue ada kolam ikan. Iya, Waktu itu iya. gue pernah cerita juga ada kolam ikan. Tiba-tiba ada kucing ke kolam ikan gue. Wah, Mau ngambil nih. makan ikan. Mau nyolong nih. Gue bilang. Iya. Dia langsung gitu kan. Gue teriakin, "Woi!" Iya. Set, nengok dia. Set, nengok dia. Terus dia balik lagi kan. Minum doang cuy. Nengok lagi cabut. Oh, gua nggak boleh Prasangka buruk. Walaupun sama seekor binatang. Iya, benar. Gitu. Itu, kena tuh gua tuh. Inilah yang harus dipunyai sama orang-orang zaman sekarang ini. Iya. Kita tahu PPKM, PSBB, semua serba terbatas. Iya. Semua serba susah. Semua serba marah. Oh iya betul. Iya. Kadang-kadang jempol lebih cepat daripada otak. Betul. Nah, dijaga tuh. Benar. Ketika kita ada sesuatu yang viral, jangan sampai kita tuh reaksi dulu baru berpikir. Iya. Berpikir dulu harus baru reaksi. Betul. Dan kita harus berpikir dari 2 sudut pandang atau bahkan lebih dari 2 sudut pandang. Benar. Nah, iya, itu yang gue lakuin ya sekarang Iya, ini iya. gitu kan. Karena gue mengalami ketika gitu tuh nggak enak. Emang nggak enak. Ha-ha. Apalagi kalau yang pastinya kan mereka nggak kenal kita. Lu nggak kenal Bener, Pan. lu. Iya, Pan. Iya kan? Iya. Dia orang wah ini ngikut Apa yang arus? ngikut arus Iya. aja. Gitu memang. Kadang-kadang gitu. Jadi kita kayak, ya emang susah kayak gitu, susah. Gue juga kadang-kadang suka kilap gitu kan, main marah-marah aja baru mikir. Edukator juga gue ya. Iya gitu. Kadang-kadang gitu. Ya, cuma kan kadang-kadang kita perlu diingetin sama orang, Pan. Iya. Iya. Iya, Bro. Ya itulah gunanya bersahabat, gunanya berteman kan. Iya. Apalagi dalam kondisi kayak gini, ya itulah. Ya akhirnya yang maksudnya gini. Sikat aja. Yang ke depan kita sikat. Kalau Benar, misalkan benar. Gue sebagai teman lu gue support. Thank you, Pan. Itulah. Tapi sempet lah gue kayak merasa down gitu kan. Tuh kacau banget tuh, Pan. Nggak mau ketemu manusia gue. Iya. Untungnya ada anjing gue sih. Gitu. Dan kebantu juga sama cewek gue yang di rumah gue terus jadi support terus gitu kan. Jadi kayak, maksudnya gue nggak mau ketemu manusia lain selain di rumah gitu. Udah main PS aja, gue install game, gue beli game banyak. Gue downloadin tuh Pan di PS. Gue tametin. Bahkan game-game yang yang udah pernah gue mainin, gue tametin lagi. Karena satu, Pan, gue pengen menjaga kewarasan. Ternyata, kesehatan tuh nomor 2, Pan. Fisik nih. Yang utama tuh kewarasan. Benar. Wah, dan menjaga yang pertama itu susah banget, Pan. Karena yang fisik kan ngikut sini kan. Iya. Ngikut apa afirmasi otak kita kan. Iya. Akhirnya gue main game aja. Main game susah yang teka-teki, yang HP, biar gue waras aja udah. Iya. Biar gue ada mikir gitu, ada HP, ada kegiatan berpikir gitu. Dan menyenangkan gitu. Iya, Kan. iya. Udah. Sikat aja, Sila. Yang penting kita positif aja ke depan kan. Iya. Nah, kalau gue boleh tahu, ini kantornya. Mhm. Ini apa sih yang dikerjain di kantor lo ini sebenarnya? Banyak sih, Pan. Jadi kita tuh selain jualan kaos kan di atas kan. Kaos, di atas sekutwear itu. Sekutwear ya? Iya, terus gue tuh juga bikin program-program gue di sini gitu kan. Oke. YouTube gue syuting di sini semua. Ngobam sama ngobrak kan lagi nggak ada dulu nih. Nanti ngobam kalau ada lu mau ya. Insya Allah siap. Siap. Kita waktu interview 2 kali di Hard Rock, 1 yang lu sendiri sama BNN. Iya, sama lo ya? Iya. Iya. Yang kedua Mas Leng. Mas Leng, iya. Iya. Kalau sempat jadi speakernya kan dulu kan? Iya. BNN kan? Ya, Iya. tentang ini narkoba. Narkoba, Ya. iya. Kita kan pernah ketemu Tahun di situ. 95, tuh 2005. 2000 enggak dong. 2015. 2015. Iya, 2015. 2015, iya. Nah, itu tuh ketemu awal sama Ipan di situ 2015.
Nah, udah di sini tuh kita bikin game, kerja juga di sini gua gitu. Bikin program, kita tawarkan ke brand-brand gitu. Berarti di lu sini bikin semua. perusahaan, bikin PT. Bikin PT. Bikin PT. Lu sendiri apa ada partner? Sendiri. Sendiri ya? Sendiri. Ya. Jadi mungkin nanti ke depannya tuh gue sih banyak cita-cita yang dalam otak gue gitu kan. Tapi nanti deh gue pengen kelarin yang ada dulu nih. Masalah-masalah kerikil-kerikil kecil pengen gue sapu, gue pinggirin dulu biar gue jalannya enak. Iya. Salah satunya yang kebayang yang depan, salah satu aja bocoran. Yang banyak kan di bidang otomotif juga ada. Bikin brand sendiri. Mungkin dalam akhir tahun atau awal tahun. Brand otomotif. Brand otomotif itu apa maksudnya? Ada lah, Cie. Pokoknya part mobil. Yang paling kelihatan di mobil, tapi ntar dengan brand gue sendiri. Buatan lokal. Buatan lokal? Iya. Wah, keren bro. Iya. Keren. Insya Allah deh, Pan. Amin. Iya. Amin. Kalau nggak ada halangan lah. Ntar berarti brand itu nanti bisa ada di mobil gue juga? Bisa banget, bro. Gue keinget lagi, lu tuh gara-gara yang ngingetin tuh anak gua. Oh iya. Tadi gua bilang. Anak kedua berarti ya? Anak kedua gua. Sekarang udah SMP kelas 1. Dia YouTube banget tuh anak gitu ya? YouTube banget. Dan doyan banget ngeliatin lu apa acara. Lu punya mobil apa tuh? Mitsubishi apa sih? Delica. Iya, Delica. Dibikin off-road gitu. Dibikin off-road kan? Iya. Wah, boleh juga nih gua bilang di si Gofar. Oh, dia ternyata suka ginian lu. Anak gue yang ngasih tahu. Oh iya. Ya kita janji berapa kali sama Ipan nih? Nggak jadi-jadi gitu kan? Nggak pernah ketemu ya? Ayo, lo inget nggak dari kapan? Sebelum Lebaran kali, Pak? Enggak ya? Dari tahun lalu. Tahun lalu, bener. Tahun lalu. Dari tahun lalu. Bahkan kemarin nih. Harusnya kemarin nih. Iya. Tapi GERD gue lagi naik. Iya, kemarin lo ya. Gue kalau GERD naik kan sampai pala, Pan. Buyung gitu. Lo udah berapa tahun tuh lo GERD itu? Pokoknya kalau lagi stres dah. GERD. Tambah lagi ada masalah-masalah gitu ya. Iya, kalau lagi gue udah sampai pala. Udah vertigo, Pan. Kalau GERD gue lagi ngaco gitu. Tuh. Gue sampai keramas pakai balsem, Pan, saking sakit kepala. Vertigo kan enak ya? Lu duduk salah, diri salah, gitu kan. Rasanya pasti muter yang kata orang-orang. Muter. Kayak lagi boncengan sama pengendara tong setan. Terus itu lo bikin lo keramas pakai balsem tuh beneran? Iya. Iya, gue keramas pakai balsem, sakit banget kepala gue. Itu kalau lagi kambuh banget, tapi emang jarang sih yang kayak gitu sih. Wah, itu emang parah banget. Iya, tapi kalau lagi parah banget, pokoknya kalau lagi stres banget ya. Ternyata makan sama minuman tuh ya mungkin pengaruh ya. Tapi yang paling pengaruh kan psikis ya? otak. Iya, karena lambung itu kan otak kedua kita. Iya. Kita stres, lambung kena. Gitu. Jadinya banyaklah hal-hal untuk menjaga kewarasan, contohnya biar kita nggak GERD aja. Iya. Gitu lah, Pan. Sama satu hal yang gue dapat, Pan. Ketika kita harus tahu kapan kita harus break. Jangan maksain, gue nggak apa-apa. Iya. Lu harus tahu dan lu harus sadar, nggak boleh denial bahwa lu tuh lagi nggak apa-apa. Lu harus sadar itu. Jadi ketika lu tahu lu lagi nggak apa-apa, lu akan tahu gimana supaya apa-apa. Gitu. Entah itu lu gua main anjing gue, main game gitu kan. Dan kalau emang lu nggak bisa handle sendiri, pergi ke orang yang profesional. Oh iya dong, harus. Iya, Itu harus. penting. Harus, karena kesehatan mental itu ternyata nomor 1 di atas segalanya. Iya, penting tuh, Pan. Biar gimana pun gue ada untuk support lo. Thank you banget, Pan. Bro, thank you banget. Lo Ivanka. sukses. Sama-sama buat lo. Sukses buat usaha lo semuanya. Amin. Sukses juga buat apa tuh namanya yang pro-otomotif. Iya. Buat sekut wear. Iya. Siap. Thank you, Par. Iya, thank you, Pan. Thank you udah main kantor gue nih, XD juga nih. Thank you banget. Thank you. Makasih teman-teman semua. Bye.